Selanjutnya putusan nomor 11 perkara nomor 122 tahun 2021 teradu Bawaslu Kabupaten Bandung. Kami persilakan Yang Mulia Bapak Didi Suprianto dan Yang Mulia Profesor Teguh Prasetyo. Putusan nomor 122 PKN DKPW Romawi 3 2021 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 115P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 122 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Kurnia Agustina, kerjaan calon Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020, alamat Jalan Laswi, Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. 2. Nama Osman Sayogi, pekerjaan calon Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020, alamat Kompleks Gading, Tutu K1, Desa Cincing, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Memberi kuasa kepada Gama Alamsyah dan kawan-kawan, pekerjaan advokat, konsultan hukum, alamat di Jalan Lodaya, Kelurahan Barangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Teradu 1. Nama Kahpiana, teradu 1. 2. Nama Edi Ardia, teradu 2. 3. Nama Komarudin, teradu 3. Masing-masing adalah ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Soreang, Kabupaten Bandung. Teradu 1 sampai dengan teradu 3 selanjutnya disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, serta memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara, kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat menimbang dalil pada angka 411 terungkap fakta pada tanggal 11 November 2020 para teradu mengaku telah menerima laporan Iwan Ridwan tentang dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye terbuka serta konvoi oleh pasangan calon nomor urut 3. Laporan tersebut kemudian dicatat dengan nomor 14 dan seterusnya. Berdasarkan alat bukti berita acara pleno nomor 74 dan seterusnya tanggal 13 November 2020, para teradu memutuskan laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan material karena tidak dilengkapi identitas dan alamat terlapor serta uraian kejadian. Selanjutnya pelapor diminta melengkapi paling lama 2 hari terhitung sejak pemberitahuan disampaikan melalui surat nomor 121 dan seterusnya tanggal 14 November 2020. Terungkap fakta hingga batas waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal 16 November 2020, pelapor tidak menyampaikan perbaikan. Namun yang hadir justru kuasa hukum tim pasangan calon nomor urut 1 dengan membawa surat balasan bukan perbaikan laporan dalam form A1. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, DKPP menilai tindakan para teradu dalam menindaklanjuti laporan nomor 14 tanggal 13 November 2020 telah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 dan 5 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020. Selanjutnya berkenaan dengan laporan nomor 23 dan seterusnya tanggal 7 Desember 2020 terungkap fakta pelapor atas nama Ius Rusman melaporkan dugaan pidana pemilihan berupa upaya pembagian sembako dan uang untuk mempengaruhi pemilih di Kecamatan Paseh oleh tim pasangan
calon nomor urut 3. Laporan tersebut bermula dari peristiwa pencegatan mobil Grand Max Nopol D8276 FR yang memuat 43 karung beras minyak goreng berupa dus dan plastik, 23 amplop berisi A150.000 serta stiker bahan kampanye. Pada tanggal 8 Desember 2020 melalui surat nomor 199 dan seterusnya, pelapor diminta melengkapi syarat formil dan material dan telah dipenuhi pada tanggal 9 Desember 2020 sehingga pada hari yang sama laporan diregistrasi dengan nomor 42 dan seterusnya. Para teradu kemudian melakukan pembahasan bersama Sentra Gakumdu dan ditindaklanjuti klarifikasi kepada pelapor serta saksi-saksi pada tanggal 10-13 Desember 2020. Berdasarkan berita acara pembahasan kedua Sentra Gakumdu nomor 23 BA dan seterusnya tanggal 14 Desember 2020, laporan nomor 42 dan seterusnya disimpulkan tidak memenuhi unsur pasal 73 ayat 4 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Terungkap fakta dalam pembahasan kedua Sentra Gakumdu, para teradu berkesimpulan tidak terbukti adanya pemberian sembako dan ajakan pemilih pasangan calon tertentu. Sembako yang diberikan berupa beras, minyak, dan uang diperuntukkan tim pemenangan paslon nomor urut 3 yang akan melaksanakan tugas jaga malam di masa tenang. Sedangkan stiker yang terdapat dalam mobil Grand Max merupakan sisa pembagian atribut kampanye. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Seksi Heri Saputro menerangkan, pada masa tenang dirinya melihat adanya pembagian sembako ke rumah-rumah warga. Tidak hanya mobil Grand Max nomor D8276 FR yang dicegat warga dalam peristiwa tersebut, tetapi terdapat beberapa mobil lain yang memuat logistik serupa, bahkan terdapat poster paslon nomor urut 3. Saksi membuntuti mobil tersebut sejak di Kampung Cibodas. Gerakan Fatwa Ibu DKP menilai para teradu terbukti tidak sungguh-sungguh dalam menggali kebenaran material penanganan laporan nomor 42 dan seterusnya. Para teradu seharusnya melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut hukum untuk mewujudkan kontestasi yang fair dan adil, mendengar keterangan para saksi dan memeriksa alat bukti secara komprehensif sehingga menemukan fakta hukum adanya benang merah antara pembagian sembako dengan stiker yang diakui sebagai sisa bahan kampanye. Jika para teradu yang berlindung pada aspek formal hukum menunjukkan tidak adanya komitmen untuk mewujudkan proses dan hasil pemilihan berintegritas. Benar bahwa dalam forum Sentra Gakumdu masing-masing unsur berkedudukan setara untuk mengungkapkan pendapat. Namun setiap pendapat mempunyai tanggung jawab profesional yang melekat pada jabatan. Para teradu dalam melakukan kajian justru mengabaikan fakta dan keterangan saksi yang mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sikap dan tindakan para teradu yang tidak profesional menimbulkan kesan adanya pemihakan kepada peserta pemilihan dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung. Berdasarkan hal tersebut, para teradu melanggar pasal 6 ayat 3 huruf F, pasal 11 huruf D, pasal 15 huruf A, pasal 16 huruf E, peraturan DKPP nomor 2 tahun 2011. Dengan demikian, dalil aduan pengadu beralasan dan jawaban para teradu tidak menyajikan DKPP. Para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berkenaan dalil pada angka 412 terungkap fakta pada tanggal 2 Desember 2020, para teradu menggelar jumpa pers menyampaikan hasil pengawasan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Agar tidak terjadi kesalahan informasi, teradu 2 selaku koordinator pengawasan dan hubungan antar lembaga mengaku telah menyiapkan press release yang disusun dalam narasi berita. Bahkan alat bukti press release tersebut, teradu 2 mengungkapkan temuan modus baru
politik uang berupa pembagian kupon yang menampilkan paslon nomor urut 1 Nia Usman. Selain itu juga terdapat temuan pembagian bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial yang disipi spesimen surat suara yang telah diterobos untuk paslon nomor urut 1. DKPP menilai tindakan terhadap 2 tersebut terbukti menyampaikan informasi media yang masih bersifat dugaan pelanggaran dan berpotensi menggiring opini yang menjudicikan paslon tertentu. Selain memastikan informasi yang akan disebarkan jelas dan akurat, Tradu 2 seharusnya menghindari pernyataan publik yang dapat menimbulkan sangka terhadap ketidaknetralan. Tradu 2 dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Dengan demikian dalil pada angka 412 beralasan dan jawaban Tradu 2 tidak menyelesaikan DKPP. Tradu 2 terbukti melanggar pasal 6 ayat 3 huruf F, pasal 8 huruf C, pasal 12 huruf D, dan E, pasal 13 huruf B, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan bagaimana diberikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para tradu, saksi, pihak terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan para tradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan aku. 3. Tradu 1, Tradu 2, Tradu 3 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Tradu 1 Kahpiana selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung dan Tradu 3 Komarudin selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Tradu 2 Hedi Ardia selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didis Prianto, Ida Budiati, dan Pramono Ube Tantowi, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat, tanggal 11 bulan Juni tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Juni tahun 2021 oleh Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didis Prianto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota.